Sudah masuk penghujung tahun 2022, sudah bulan Desember. Apa kabar Kosem dan Ciklau? Kami kabarnya baik. Apa kabar kalian? Udah lama kita nggak bikin video live update. Jadi mungkin kepengen ngupdate ke kalian aja apa yang terjadi di 2022, highlightnya buat kami. Khususnya semester 2 ini cukup banyak hal yang happening yang kita mau share ke kalian di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan banyak temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan video-video menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian nonton, dengan yang kalian dengerin hari ini, jangan lupa untuk subscribe, follow channel ini, dan support supaya kalian bisa ketemu lagi dengan kami minggu depan saat video baru diupload. Udah mau masuk 2023, apa nih rencana kamu untuk tahun depan? Udah set financial goals kamu belum? Seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat sekarang kan udah melek dengan investasi, mulai dari deposito hingga investasi aset kripto dan saham Amerika. Kalau kamu gimana? Buat kalian yang masih bingung mau investasi aset kripto dan saham Amerika Serikat di mana? Sekarang kalian nggak perlu bingung lagi, karena kalian bisa investasi kripto atau saham Amerika Serikat hanya di satu aplikasi aja. Aplikasi apa namanya? Nanovest tentunya. Nanovest adalah platform aplikasi investasi zaman now di mana kamu bisa jual beli kripto dan saham Amerika Serikat dengan mudah dan aman. Kamu bisa investasi mulai dari Rp5.000 aja tanpa biaya transaksi lagi. Ada lebih dari 2.000 pilihan saham Amerika Serikat dan aset kripto yang bisa kamu pilih dari saham perusahaan-perusahaan terkenal seperti Netflix, Starbucks, Apple, Meta, dan tentunya masih banyak lagi. Investasi kamu di Nanovest dijamin aman karena sudah terlisensi oleh Bapepti serta mendapatkan beberapa sertifikasi ISO yang tervalidasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Kamu bisa lebih tenang dan nggak perlu khawatir. Nanovest sebagai aplikasi investasi yang modern dan simpel, memudahkan kamu yang baru mulai belajar investasi. Di Nanovest juga ada banyak misi yang bisa kamu ikuti dengan total hadiah miliaran rupiah. Tunggu apa lagi? Buka akun Nanovest kamu sekarang, pakai link referral aku, dan untuk info selengkapnya bisa kamu baca di description box di bawah. Oke, update pertama datang dari saudara saya di Studio 5. Ya? Saudari saya di Studio 5. Berita pertama hari ini dibawakan oleh saya, Claudia. Jadi saya akhirnya kembali lagi ke corporate. Sudah kembali bekerja lagi per awal November setelah berbulan-bulan fokus support sosmednya Sam. Jadi Mimin, jadi YouTuber. Jadi YouTuber, jadi Mimin, jadi akuntan, jadi tax, debt collector, segala macam dikerjain. Akhirnya sudah mulai rapi sistemnya, back-end-nya, dan tidak disangka-sangka ternyata ketemu job offer yang lumayan oke, yang lumayan cocok gitu ya, dari segi produknya, dari segi work culture-nya, itu menarik dan ya cocok lah semuanya. Akhirnya ya udah balik ke corporate lagi. Sebenarnya kalau dibilang nyari-nyari kerja apa enggak juga gitu ya, tapi memang selama enggak di corporate ini ada beberapa job offer datang dari headhunter maupun dari recruiter yang lihat dari LinkedIn, tapi memang belum cocok satu dan lain hal ya, bisa jadi work culture-nya, bisa jadi brand-nya belum cocok dan lain sebagainya. Tapi akhirnya yang terakhir ini cocok semuanya gitu. Dan ya udah, setelah dipikir-pikir kayaknya sayang nih kesempatan ini kalau dilewatin, karena semenarik itu buat saya pekerjaannya. Jadi ya udah, akhirnya up to the challenge dan I'm back on corporate world. I'll be back. Jangan ditanya di perusahaan apa, nanti dulu deh. Perusahaannya nggak akan di-disclose dulu demi melindungi privasi perusahaannya juga gitu ya. Maksudnya yang nggak enak lah, belum nyaman ya, belum nyaman untuk mendisclose gitu. Jadi ya udah, let's keep it at here aja. Ya udah, pokoknya udah balik ke corporate aja gitu. Next live update adalah dari Studio 5, kembali lagi dengan saya. Ini update beberapa, ya Samsul kembali lagi update mungkin things that are going on social media ya. Jadi side project kita di luar kantor. Yang selanjutnya adalah kami sekarang udah ada di Spotify. Mungkin yang dengerin di Spotify ya udah tahu ya. Banyak yang bilang channel kami kan enak didengerin gitu ya. Sambil nyetrika, sambil
mandiin anak sambil nyuci katanya ibu-ibu pada dengerin Kosam dan Ciklau. Jadi ya udah sekalian aja kita punya format yang teman-teman bisa dengerin. Kami lihat sih responnya cukup baik so far. Meskipun size audiensnya ya belum segede YouTube, tapi kami happy-happy aja sih. Banyak yang bilang sekarang bisa dengerin kalian sambil lari pagi. Sekarang kalian bisa didengerin di tip mobil gitu ya sambil nyetir ke kantor. Tip apa MP3 player, MP3 player. Apa ya, Bluetooth dengerin pakai Bluetooth dari handphone gitu kan. Lebih hemat kuota juga ya kan, kalau YouTube kan mesti streaming gambar, kalau di Spotify kalian bisa denger suara kami aja. Jadi kami juga thank you sama Spotify yang sudah hubungin kami langsung untuk explore ngupload konten kami ke Spotify. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Selanjutnya live update berikutnya adalah buku kedua Kosem dalam proses editing. Yeay. Akhirnya udah selesai ditulis ya. Akhirnya ini, ya pokoknya kalau mangga ini udah matang banget nih di pohon, udah tinggal nunggu dipetik aja. Udah proses pematangannya 2 tahun lebih ya nulis ini. Matang banget lah. Udah bolak-balik. Jujur lamanya tuh bukan karena bingung sama ide bukunya. Ide bukunya, kerangka bukunya tuh dari awal udah jelas aku mau nulis tentang masa-masa berkarir gitu. Jadi setelah lagi probation bicara tentang proses cari kerja, buku kedua ini akan bicara tentang proses bekerja sendiri, mengembangkan diri, self-development, finding who you are, your identity dalam dunia kerja. Jadi sebenarnya topiknya udah clear gitu dari awal, kerangka bukunya juga udah clear, cuman sebagai penulis ada rasa insecure, ada rasa takut bahwa buku ini nggak akan well receive buku pertama gitu. Gimana kalau nggak selaku buku pertama dan lain sebagainya? Ya jawabannya ya coba aja publish gitu kan sebenarnya kan, tapi memang ini tarik ulur dengan diri sendiri. Tapi akhirnya dengan push dari istri tercinta dan dari editorku yang demanding, Ibu Nadira Yasmin, terima kasih. Kami sudah, harusnya di saat video ini tayang bukunya sudah sedang diedit dan sedang diilustrasikan. Kembali lagi kolaborasi dengan Yolanda dari Poni Nipu untuk ilustrasi bukunya. Jadi kalau kalian senang dengan gambar-gambar dari Yolanda, ada bonus stikernya juga nanti untuk pre-order harusnya ya. Jadi akan ada merchandise menarik. Stay tune untuk launching bukunya sometimes di harusnya bulan Maret atau April 2023. Kuartal 1 2023. Ting. Update berikutnya adalah ulang tahun Hana. Kemarin di tanggal 1 November, Hana ulang tahun umur 3. Nah ini buat ibu-ibu yang dengar kata-kata 3, teenager gitu. Ya ini bener banget nih, karena Hana menginjak umur 3 ini makin-makin mengetes kesabaran gitu ya. Kayaknya orang tuanya bener-bener dilatih untuk bisa naik tingkat, naik level dalam urusan kesabaran. Kayaknya tiap hari udah pengen meledak aja gitu ya. Dari bangun pagi disuruh sikat gigi, minum susu, terus mandi, pakai baju, itu semuanya susah. Sampai nanti di akhir malam-malam disuruh tidur pun susah. Pokoknya semuanya susah gitu ya. Yang gampang cuman kalau misalkan dia disuruh nonton udah paling cepet. Tapi kalau yang lain-lain semuanya bener-bener butuh kesabaran banget gitu. Ya teenager lah ya katanya. Dan ya itu sih, dan itu real ya di kami. Happy-nya adalah Hana officially udah off the diaper, finish, udah graduate dari potty trainingnya, malam pun udah nggak pakai pampers dan udah nggak ngompol. Yeay! Jadi bisa kemarin ini kan Sam sempat ada campaign popok untuk Hana. Nah itu officially sudah selesai. Campaignnya udah tutup buku. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Hana sudah tidak pakai pampers lagi. Yeay. Nah, yang selanjutnya bulan ini kami akan trip ke Jepang. Jadi akhir tahun ini. Kenapa ini jadi live update yang cukup highlight? Karena udah lama banget kami nggak ke Jepang. Kenapa harus ke Jepang? Karena Jepang buat kami berdua semacam rumah kedua kami. Aku dan Klaus sama-sama lulusan Ritsumeikan Asia Pacific University di Beppu, Jepang. Pacaran di sana, kenalan di sana, dan banyak kenangan-kenangan bersama di sana. Tidak hanya bersama-sama, tapi juga ada perjalanan pendewasaan diri, celah selama hidup di Jepang gitu ya. Jadi we really looking forward to this trip. Senang banget Jepang udah open border lagi. Nanti akan ada juga trip ke kampus kami, tergantung niat juga. Tapi mudah-mudahan kami bisa share sedikit banyak perjalanan kami di sana. Dan ini excited banget karena ini adalah trip pertama ke luar negeri dengan Hana dan trip pertama setelah pandemi ya. Jadi terakhir itu kita pergi jalan-jalan ke luar negeri 2018 spring. 2019, 2020, lama juga ya? 2021, 4 tahun ya? Ke Italia ya? 2019 spring. Oke. Ya, waktu itu ke Italia, ke Perancis, dan Swiss. Ya.
Sebulan Euro trip. Nah terus ini baru akhirnya pergi lagi. Setelah 2020 tadinya kita mau berangkat guys. Hana udah dibikinin visa. Proses foto visanya lucu itu bayi baru lahir. Bikinin paspor. Hana proses foto paspornya itu Hana digeletakin di meja gitu. Kita udah berharap ini bisa langsung berangkat gitu ya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Pandemi terjadi. Jadi kita harus menunda another 2 years. Jadi 3 years ya. Kita looking forward banget ke trip kita di bulan Desember ini. Dan tripnya memang sebenarnya ini lebih ke ini sih, catching up with our host parent gitu kan. Waktu di Jepang itu kan memang kita ada satu orang sepasang host parent gitu ya, udah kakek nenek, dan ya lebih ke situ sih, kita pengen ketemu lagi, lihat kabarnya mereka gimana, bukan jalan-jalan yang ke Disneyland dan lain-lain gitu. Gitu yang jadi lebih kunjungan kekeluargaan in a way gitu, in a sort of way. Betul. Gitu ya. Nantikan aja ceritanya di Instagram kami. Kalau kalian belum follow dan pengen tahu story-nya, boleh follow aku dan Clau di Instagram. Selanjutnya, ini update yang lumayan kami tadinya berpikir ini akan besar dan penting, tapi makin kesini bahkan sambil ngerekam ini aku ngerasa kayak udah lebih ya udah gitu, ya udah biasa aja gitu ngupdate-nya gitu. Should we update this to you guys? We should, karena ini sudah jadi storyline dari channel ini dan journey kami bersama-sama. Tapi basically what we want to say adalah bulan Juli 2022 tahun ini kami sudah achieve our financial independence number. Bisa mencapai angka ini 2 tahun lebih cepat daripada perkiraan. The 17-year-old me, kalau dia yang umur 17 itu, yang masih anak SMA, yang masih kuliahan pakai modal beasiswa sambil part time sana sini sih nggak akan pernah nyangka gitu ya, bahwa suatu hari bisa lo kebeli rumah sendiri dengan uang sendiri, bisa lo kebeli mobil dengan uang sendiri, bisa lo akhirnya mencapai financial independence di usia, bahkan sebelum usia 35 gitu ya. Bersyukur banget untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami berdua ya. Tentunya semua yang kami capai itu ya bukan semata-mata kerja keras gitu ya, karena pasti ada pintu-pintu opportunity yang dibukakan gitu kan, kemudahan yang Tuhan berikan gitu. Jadi kami juga nggak berani sombong, wah hebat nih gitu, kita bisa, enggak lah gitu, semuanya itu ya kebaikan Tuhan aja gitu. Agar tidak menimbulkan simpang siur, financial independence lagi-lagi yang dimaksud ini bukan berarti kami hidup, maksudnya tidak usah kerja lagi terus bisa hidup sepuas-puasnya gitu ya, serasa kayak punya pohon emas gitu, enggak seperti itu ya gitu. Kembali lagi, definisi financial independence itu adalah di mana hasil dari pendapatan pasif itu dari investasi bisa menutup pengeluaran bulanan tanpa kita harus bekerja atau tanpa kita harus mempunyai penghasilan aktif lagi gitu ya. Jadi kalau udah nggak kerja lagi, ada penghasilan dari investasi yang bisa menutup pengeluaran bulanan. Seperti itu ya definisinya. Dan pengeluaran bulanannya ini juga, makanya ini juga satu faktor penting, pengeluaran bulanannya ini ya memang kita jaga di angka tertentu gitu. Kalau memang akhirnya pengeluaran bulanannya ini bengkak, ya udah nggak jadi financial independence gitu. Jadi financial independence ini juga bukan seperti satu hal yang kalau udah kita raih ya udah selamanya disimpan, enggak gitu. Ini sesuatu yang sesuatu yang masih bisa geser gitu ya. Tergantung nanti gaya hidupnya, misalkan ternyata gaya hidupnya naik, ya bisa jadi angka financial independence ini harus dievaluasi lagi karena nggak cukup gitu ya. Ataupun misalkan ya ada apapun lah, ada misalkan ada inflasi atau ada hal-hal lain yang di luar perkiraan, ya tentunya akan mempengaruhi angka financial independence-nya itu gitu. Tapi long story short, untuk sekarang berdasarkan hitungan kami menggunakan 4% rule, di mana lebih banyak tentang 4% rule kita udah banyak bikin videonya, nanti aku akan share beberapa yang teman-teman bisa nonton di atas. Berdasarkan hitungan itu kami sudah bebas finansial per Juli kemarin. Kenapa baru sekarang umuminnya? Karena jujur kami ingin ini jadi sesuatu yang meaningful, jadi sesuatu yang tidak hanya kami yang merayakan, tapi juga ini penting buat kalian, buat audiens kami. Kami nggak mau ini jadi suatu momen jumawa gitu ya, kami buang-buang kuota kalian buat dengerin kami udah bebas finansial. Jadi
another thing that we want to link to this moment adalah kami juga mau infoin kalian bahwa mulai bulan Desember ini kami berkomitmen untuk menjadi child sponsor di Wahana Visi Indonesia. Nah, Wahana Visi Indonesia ini adalah sebuah organisasi non-profit yang berfokus untuk mensupport pendidikan di kota-kota tertinggal, di daerah-daerah tertinggal di Indonesia, dan kami akan mengambil tanggung jawab untuk mensponsor beberapa anak secara berkelanjutan. Jadi kami juga mau momen ini jadi momen kami berbagi buat anak-anak yang underprivileged. Kenapa pendidikan? Karena kami melihat sendiri hidup kami berdua ketransform karena pendidikan. Kami percaya banget pendidikan yang bagus, regardless of your background, regardless of your situation, can change your life. Dan pendidikan yang bagus itu harusnya jadi hak buat semua anak-anak. Jadi lewat Wahana Visi Indonesia, kami ingin bantu wujudkan pendidikan buat sebagian kecil dari anak-anak yang disponsori oleh kami ini gitu. Sebenarnya ini bukan kali pertama kami support Wahana Visi Indonesia, sebelumnya juga sudah, tapi memang on off gitu ya, jadi nggak reguler gitu. Tapi kami merasa ini saatnya kami berkomitmen lebih dalam mensupport cause ini gitu ya, dalam mensupport mensejahterakan anak-anak Indonesia. Seperti kata Sam, tujuannya kami sharing live update ini benar-benar kita nggak mau ini jadi jumawa, bukannya mau pamer, bukannya mau sombong gitu, enggak gitu, karena purely tujuannya sharing itu adalah dari awal kan kita mau membagikan cerita hidup kami gitu, bahwa sandwich generation bisa loh mematahkan rantainya dan mempunyai taraf hidup yang lebih baik. Karyawan bisa loh mempunyai hidup yang mapan, itu bisa gitu, nggak mesti harus jadi pengusaha. Sebenarnya itu yang kami mau sharing dari awal, tentunya dengan budgeting, dengan manajemen keuangan yang baik. Mau sharing bahwa bisa, yang datang bukan dari kalangan mampu, bisa kok kita memperbaiki taraf hidup kita. Dan tentang support anak di Wahana Visi Indonesia juga tujuannya, lagi-lagi ini bukannya mau nyombong, tapi sekalian juga untuk berbagi. Mungkin dari teman-teman di sini banyak yang ingin berbagi, support juga anak-anak yang kurang mampu di Indonesia, tapi nggak tahu nih mau dari mana atau gimana caranya. Nah ini kami mau share satu organisasi yang ya ini kami juga lagi-lagi kami nggak di-endorse ya, kami nggak di-endorse sama Wahana Visi Indonesia, kami hanya child sponsor di sana. Ya kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, siapa tahu ini yang kalian cari-cari selama ini, ya feel free to find out more on their website. Oke. Nah, kira-kira seperti itu live update dari kami. Having said that, kami nggak akan retire early. Jadi, ibu bos di kantor, jangan khawatir, tidak akan ada surat resign dari Samuel Ray dalam waktu dekat. Kami akan berencana tetap produktif, tetap bekerja. Bukan berarti juga kami akan tutup channel ini gitu ya, karena journey sudah tercapai maka channelnya akan ditutup. Bukan, kami akan tetap berbagi, kami berencana akan tetap utilize channel ini untuk bagi hal-hal positif seputar keuangan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi continue to share your stories, share pertanyaan kalian di comment box di bawah. Kami suka membacanya, kami suka meresponnya juga. Kalau kalian punya pertanyaan, mungkin atau follow up komen mengenai financial independence, mengenai FIRE movement sendiri, boleh banget share di comment box di bawah supaya bisa interaksi lebih lanjut sama kami. Kalau kalian pengen kenal lebih dekat dengan kami, dengan Samuel dan Claudia, boleh juga follow kami di social media channel kami. Nanti akan aku tulis di bawah. Get to know us, we will share more detail about our journey ke depannya. Thank you so much for watching, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa follow, subscribe channel ini dimanapun kalian mendengarkan. Stay safe, stay healthy, take care, and see you next week. Bye-bye.